Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas paradigma Islam sebagai kritik peradaban modern. Di sini ada dua kata kunci. Yang pertama, ini paradigma Islam, bagaimana sudut pandang Islam ini untuk mengkritik peradaban modern. Itu kata kunci yang kedua. Jadi dalam paradigma Islam untuk mengkritik peradaban modern ini, secara konsep peradaban modern ini, yang pertama, sejarah manusia adalah sejarah peradaban itu sendiri. Di sini ada tiga, kalau menurut Proudhon ini, peradaban adalah sebuah wilayah kultural yang meliputi sekumpulan karakteristik dan fenomena kultural. Kalau menurut Dawson ini produk dari suatu proses tertentu dari kreativitas budaya sehingga hasil karya dari sekelompok orang, masyarakat tertentu. Sementara kalau kita melihat kata modern dalam sejarah Eropa ini digunakan untuk menyebut suatu periode terakhir dari periodisasi sejarah dunia barat. Itu abad ke-20 modern ya. Kalau hari ini kita abad ke-21 postmodern, sudah masuk dalam postmodern. Kemudian dalam paradigma Islam dan peradaban modern ini jadi dibalik kemajuan ilmu dan teknologi dunia modern sesungguhnya menyimpan suatu potensi yang dapat menghancurkan martabat manusia. Dunia modern ini manusia tidak dapat melepaskan diri dari jenis belenggu, yaitu penyebab kepada dirinya sendiri. Nah itu. Kemudian kita juga dari paradigma Islam dan peradaban modern ini kan jadi dalam paradigma Islam pemikiran manusia itu sendiri itu di balik kemajuan ilmu teknologi itu menghancurkan martabat manusia. Jadi manusia ini walaupun sisi lain umat manusia ini berhasil mengorganisasi ekonomi, menata struktural politik, serta membangun peradaban yang maju untuk dirinya sendiri. Tapi pada saat yang sama kita juga melihat bahwa manusia telah menjadi tawanan dari hasil-hasil ciptaannya itu. Itu ya. Kemudian untuk cita-cita Renaissance dan munculnya sekularisme. Jadi cita-cita Renaissance ini adalah mengembalikan kedaulatan manusia yang selama berabad-abad ini terlampas. Jadi semangatnya ini untuk membebaskan diri dari Tuhan ternyata menyebabkan agnotisme terhadap agama, dan pada gilirannya ini menimbulkan sekularisme. Nah itu. Jadi cita-cita Renaissance ini kan manusia itu sebagai pusat dunia. Nah, kemudian muncul sekularisme. Nah, sekularisme ini manusia sudah tidak menjadi pusat lagi, dia sebagai sub dari pusat ini. Ini kan secara tingkatan ini kan sudah menurun ya. Itu. Kemudian problem manusia modern ini, nah itu dari alat-alat produksi baru yang dihasilkan oleh teknologi modern dengan proses mekanisme otomatisasi dan standarisasinya, ternyata ini menyebabkan manusia cenderung menjadi elemen yang mati dari proses produksi. Teknologi modern yang sesungguhnya diciptakan untuk pembebasan manusia dari kerja ternyata telah menjadi alat perbudakan baru. Nah ini. Jadi konsepsi Islam tentang manusia, nah kalau dalam Islam ini manusia digambarkan sebagai makhluk yang merdeka. Itu yang pertama, makhluk merdeka
Dan karena hakikat kemerdekaan itulah manusia menduduki tempat yang sangat terhormat. Karena dia merdeka, maka dia punya martabat, punya harkat martabat. Nah, kemudian dalam Al-Quran itu sendiri, posisi manusia ini sangat penting. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa manusia dapat mencapai kemajuan, kemuliaan, dan kejayaan jika ia mau membersihkan dirinya sendiri secara terus-menerus. Nah, itu konsep Islam tentang manusia. Nah, di dalam dunia modern itu yang di slide sebelumnya itu kan manusia menjadi tawanan dari hasil ciptaannya. Jadi hasil ciptaannya apa? Itu teknologi itu. Jadi objeknya bukan lagi manusia, tapi manusia ini masuk ke zaman modern ini. Jadi walaupun sisi lain manusia ini mampu mengembangkan potensi-potensi rasionalnya, tetapi mereka ini telah membebaskan diri dari belenggu pemikiran mistis dan irasional. Nah, pembelengguan semacam ini membelenggu pemikiran hukum alam. Nah, yang sangat mengingat kebebasan manusia. Nah, di dunia modern ini manusia ini sudah tidak dapat melepaskan diri lagi dari jenis belenggu lainnya, yaitu penyembahan kepada dirinya sendiri. Nah, itu sisi lainnya seperti itu. Jadi kekurangannya seperti itu ya. Nah, kemudian paradigma Islam itu manusia sebagai makhluk merdeka, dia memiliki memiliki kedudukan yang tinggi, martabat yang tinggi, dan yang kedua dia manusia itu kemajuan bisa maju, bisa mulia dan jaya itu ketika manusia itu membersihkan dirinya sendiri secara terus menerus, kan seperti itu. Nah, ternyata di abad modern ini manusia bukan lagi sebagai pusat yang harus diangkat ya, tetapi di zaman modern ini manusia sudah terbelenggu oleh teknologi itu sendiri, ciptaannya sendiri. Ia teralienasi dari kerjaannya sendiri, hasil kerjanya, kemudian sesamanya dan dari masyarakatnya itu sudah terlepas. Jadi kalau dalam masyarakat kapitalis, manusia ini hanya menjadi elemen pasar, bagian dari pasar. Kalau dalam masyarakat kapitalis, dalam masyarakat seperti itu, kualitas kerja manusia dan bahkan kualitas kemanusiaan sendiri itu ditentukan oleh pasar. Itu kan ngeri ya. Jadi manusia itu ketika orang itu mau bekerja, maka mereka harus menjual dan menawarkan jasanya ke pasar. Nah, itu masyarakat kapitalis ya. Manusia di tengah-tengah masyarakat kapitalistik. Nah, itu kemudian sebagai fungsi manusia itu turun. Jadi sebagai sub atau sebagai elemen itu. Jadi kedudukan manusia ini mengalami degradasi. Manusia yang tadinya dianggap sebagai pusat alam semesta, ya kan, kini berubah menjadi unsur dari sistem ekonomi, sistem politik. Ya. Nah, dalam beberapa aliran filsafat ini kedudukan manusia digambarkan sebagai secara absurd. Nah, itu kan nanti dijelaskan itu di slide selanjutnya. Jadi manusia sudah absurd, sudah tidak jelas lagi. Nah, itu masyarakat di tengah di abad modern, di tengah-tengah masyarakat kapitalistik.
kapital yang hanya mementingkan ekonomi. Nah, kalau melirik sejarah Renaissance, manusia pada zaman itu kan digambarkan sebagai pusat segala sesuatu. Nah, di zaman modern itu manusia hanya unsur kecil di dalam sistem raksasa. Dia terbelenggu oleh mekanisme sistem itu. Jadi posisi manusia ini celaka kan gitu. Menurut ini aliran filsafat kontemporer Barat itu seperti itu kan. Maka dibutuhkan misi pembebasan. Misi pembebasan ini yang pertama membebaskan manusia dari hukuman aliran pikiran itu. Kemudian tadi kalau anggapan filsafat itu untuk membebaskan manusia maka harus memiliki kemerdekaan dan hidup di dalam hidup tidak lepas dari lingkungannya makanya. Kalau manusia tidak memiliki kemerdekaan dan hidup di dalam absurditas, maka di situ ya sudah punah saja. Itu kita sudah tercacat, kita sudah tidak terhormat lagi. Nah itu. Jadi gejala-gejala modernisasi itu menjadi perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, juga kita sadari telah merenggut beberapa kebudayaan, etika, moral, dan karakteristik serta perilaku bangsa. Bahkan para pemuda dan anak-anak yang masih sangat labil ikut terlibat oleh laju arus globalisasi, modernisasi, dan akses informasi. Artinya kedudukan modernisasi dalam Islam ini, modernisasi dalam Islam itu menuntut 3 hal. Yang pertama, memelihara inti bangunan asal tetapi menjaga waktu dan karakteristiknya, bahkan menampilkan serta memperhatikan inti ajaran murninya, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan menguatkan kembali sendi-sendi yang dianggap lemah. Kemudian yang ketiga, memasuki beberapa pembaharuan dan merubah sifat dan watak aslinya. Ini menurut Al-Qaradawi. Terima kasih. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.